Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kisah tentang Fir'aun dan kejahatannya itu adalah salah satu kisah kuno yang paling populer di Indonesia. Diceritakan bahwa Fir'aun itu adalah orang yang jahat, orang yang lalim, dan kejahatannya itu dimulai dari keyakinan dia atau kesadaran dia bahwa dirinya sebenarnya adalah Tuhan yang menguasai alam semesta. Dan inilah yang pada akhirnya mengantarkannya pada persengketaan yang akut melawan utusan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Musa. Dan hubungan di antara keduanya itu adalah hubungan yang benar-benar konflik, perseteruan, dan bisa dibilang kompetisi antara protagonis murni dengan antagonis murni, di mana digambarkan bahwa Fir'aun itu jahat, lalim, sangat-sangat berdosa, dan dia memperbudak bangsa-bangsa. Sedangkan Musa digambarkan sebagai tokoh etika yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan agama, dan dia mencoba untuk membebaskan bangsa-bangsa. Nah, saya pikir cerita seperti itu adalah cerita yang sudah saklek, dalam artian kita tidak memiliki kesempatan lebih untuk menginterpretasikan cerita itu dengan cerita yang macam-macam gitu. Ya, memang ceritanya seperti itu. Sudah jelas ada tokoh jahat dan ada tokoh baik. Cuman yang banyak dilupakan orang mungkin adalah bahwa praktek atau keyakinan atau klaim bahwa raja itu adalah Tuhan itu sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh Fir'aun dari Mesir, tetapi terentang dalam sejarah yang sangat panjang dan dilakukan oleh bangsa-bangsa di banyak belahan dunia. Misalkan Kaisar Jepang itu adalah kaisar yang menganggap bahwa dirinya itu adalah Tuhan atau dewa atau representasi dari dewa. Jadi ketika Tuhannya kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka itulah yang mengantarkan Jepang kepada ateisme seperti yang kita kenal sekarang. Atau kita juga bisa melihat praktek dan kepercayaan dari raja-raja lokal di Nusantara. Itu banyak di antara mereka yang mengaku atau diakui sebagai Tuhan. Misalkan Sri Jayawarsa, Raja Kadiri, dalam prasasti Sirah Keting itu disebutkan bahwa dirinya memang Tuhan, bahwa dirinya memang disembah dan dirinya mengendalikan elemen-elemen alam. Itu secara eksplisit disebutkan seperti itu. Nah, makanya kita harus bertanya-tanya, kalau memang ini adalah praktek yang umum di bangsa-bangsa kuno, tetapi memiliki sebaran yang sangat luar biasa, misalkan orang-orang Jawa tidak memiliki hubungan dengan orang-orang Mesir kuno, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertukar informasi tentang kepercayaan apa yang mereka anut. Tetapi bagaimana ceritanya mereka memiliki sistem kepercayaan yang sama, bahwa Tuhan itu adalah dewa, atau representasi dari dewa, atau sebenarnya adalah penjelmaan dari dewa. Kok bisa seperti itu, dan kenapa juga bangsa-bangsa di seluruh dunia juga banyak yang seperti itu? Nah, ini adalah sebuah misteri antropologi yang akan kita uraikan di episode ini, tentang agama-agama kuno dan agama-agama leluhur, dan bagaimana mereka tiba-tiba mencintai raja-raja mereka seperti mereka mencintai Tuhan. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Mohon jangan segera menghakimi saya sebagai orang yang ateis ya, tapi mari kita melihat dalam kacamata sains atau social science atau humaniora science. Jadi agama itu muncul dari sebuah pertanyaan kolektif masyarakat kuno tentang apa sebenarnya kehidupan, apa itu kehidupan. Kenapa saya tuh disebut hidup dan kenapa saya berkesadaran tentang realitas gitu, tentang alam, tentang warna-warna, tentang menggerakkan tangan, dan tangan itu bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi sebenarnya yang menggerakkan saya tuh apa gitu? Apa inti dari kehidupan? Nah, pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemudian dihubungkan dengan realitas lain tentang kematian, bahwa ketika saya hidup, saya bisa menggerakkan diri saya dan saya bisa melihat sekeliling alam, kemudian memberikan kesimpulan, kemudian mengambil tindakan dan bereaksi terhadap tantangan dari luar. Tetapi ketika sudah mati, maka saya tidak bisa apa-apa. Tidak merespon, dicolok-colok, dimutilasi, sudah tidak ada sama sekali reaksinya. Artinya dia sudah tidak berkesadaran, dia sudah mati. Tapi mati itu berarti apa? Apakah ini kemudian menghasilkan sebuah konklusi bahwa ada sesuatu yang mengendalikan tubuh kita, bahwa tubuh kita adalah tubuh material, tetapi yang menjadi esensi bagi kehidupan kita itu adalah sesuatu yang imaterial, sesuatu yang bisa menggerakkan tubuh kita dan menghasilkan kesadaran kita, dan dia merasuki tubuh kita sehingga tubuh kita bergerak-gerak seperti ini. Ketika
sesuatu yang esensial dan spiritual itu hilang atau dicabut atau pergi, maka kitanya mati dan tidak bisa apa-apa karena ini hanya sekedar cover, sekedar tubuh yang tidak berdampak apapun. Apakah seperti itu? Nah, jawaban dari pertanyaan itu pada akhirnya menghasilkan sebuah cerita di masa lampau bahwa roh itu ada, jiwa itu ada, nyawa itu ada. Dan itulah yang menjadi esensi dari kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan bukanlah alam fisik, karena alam fisik ini mati, alam fisik ini rusak, alam fisik ini pada akhirnya digerogotin cacing. Tapi ada sesuatu yang esensial yang itu menjadi kesadaran, yaitu roh atau nyawa atau jiwa atau apapun. Setiap bangsa akan menafsirkannya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah kesadaran imaterial yang masuk dan merasuk ke dalam tubuh fisik manusia. Kan begitu. Nah, ketika dipahami dengan cara yang seperti itu, maka mereka orang-orang kuno juga kemudian mengidentifikasi. Jangan-jangan batu juga seperti itu. Batu itu adalah fisik, tetapi di balik itu ada sesuatu, ada kekuatan gaib. Pohon itu fisik, tapi ada kekuatan gaib yang membuatnya tumbuh. Rusa, uncal, dinosaurus, ikan itu juga sebenarnya adalah fisik, tetapi di balik sana itu ada sesuatu yang imaterial yang menggerakkan mereka. Nah, inilah yang akhirnya membangun sebuah kepercayaan paling kuno di dunia, yaitu totemisme. Jadi kalau misalkan ada di antara baraya yang suka bilang bahwa agama tertua itu adalah Zoroaster, atau yang mengatakan agama tertua itu adalah Hindu dan lain sebagainya, tidak. Agama tertua itu adalah totemisme, adalah kepercayaan bahwa fisik kita itu sesungguhnya adalah hanya cover dari sesuatu yang imaterial yang menggerakkan kehidupan kita, yaitu roh. Begitu. Kapan manusia mulai berpikir tentang roh ini tidak diketahui dengan pasti. Ada yang berspekulasi bahwa manusia sudah berpikir seperti ini sekitar 100.000 tahun yang lalu, ketika mereka awal-awal keluar dari Afrika, out of Africa gitu ya. Tapi artefak-artefak mengkonfirmasi bahwa kepercayaan semacam ini sudah ada baru sekitar 40 ribuan tahun yang lalu. Kepercayaan bahwa ada roh di balik sesuatu yang material. Pada perkembangan selanjutnya, kepercayaan totemisme ini pecah atau berkembang menjadi beberapa aliran kepercayaan yang lain. Di antaranya adalah animisme dan dinamisme. Kebanyakan orang akan sangat sulit untuk bisa membedakan mana animisme dan mana dinamisme, karena sejatinya para ilmuwan juga sebenarnya tidak bersepakat tentang hal ini. Tetapi bisa digambarkan bahwa animisme itu adalah kepercayaan bahwa ada roh yang menguasai alam semesta, dan roh itu bermanifestasi atau merasuki dalam bentuk-bentuk fisik yang bisa kita kenali. Mereka berdampak, mereka berpengaruh, dan karena itu harus kita puja, harus kita sembah untuk bisa menyeimbangkan alam dan menyeimbangkan kehidupan. Itu adalah animisme. Sedangkan dinamisme itu adalah kepercayaan tentang adanya kekuatan-kekuatan gaib, adanya kekuatan-kekuatan supranatural dan spiritual pada setiap benda dan mungkin binatang-binatang gitu. Jadi apakah itu kursi, apakah mic, apakah mobil-mobilan diecast, McLaren GTR ya yang seperti ini sebenarnya semuanya memiliki kekuatan gaib gitu. Nah, secara definitif agak membingungkan kan, kok sama-sama aja gitu, sama-sama roh dan kekuatan gaib, tapi sebenarnya berbeda baraya. Dinamisme itu percaya bahwa kekuatan gaib yang dimaksud itu bersifat non-pribadi. Atau misalkan bahasa yang dipakai oleh orang-orang Buddha itu adalah anatta, tidak berkepribadian, dan itu bukan sebuah pribadi, itu semacam energi kosmik ya dalam bentuk tertentu yang memang dia berkehendak, atau tapi intinya dia bukan sebagai pribadi, bukan dia. Nah, sedangkan yang animisme ini adalah kepercayaan bahwa yang merasuki segala sesuatu yang bersifat roh dan spiritual itu adalah sesuatu yang pribadi, sesuatu yang memiliki karakteristik seperti manusia, antroposentrisme gitu. Nah, perkembangan dari dinamisme dan animisme ini pada tema-tema selanjutnya itu akan mengarahkan pada agama-agama teistik dan agama-agama non-teistik. Ada agama yang percaya bahwa Tuhan itu digambarkan dengan pribadi tertentu, menghukum, mengadili, menyayangi dan sebagainya, dan ada agama-agama yang menganggap bahwa Tuhan itu ada di luar realitas, kita simpan saja di satu tempat, sedangkan kehidupan kita ya tergantung pada kekuatan-kekuatan alam, misalkan kekuatan sebab akibat, kekuatan ya yang semacam itu gitu. Dan pertanyaan lanjutan dari animisme dan dinamisme itu berkembang menjadi sangat banyak. Ini benar-benar sangat banyak, susah diidentifikasi tapi menjadi sangat banyak. Tapi ini adalah leluhur dari agama-agama yang kita kenal sekarang mungkin ya. Jadi dalam pikiran-pikiran orang di zaman dulu kemudian
ada pertanyaan baru. Ketika meja ini adalah representasi dari roh semesta misalkan, atau roh yang memiliki pribadi, bahwa tembok ini, pohon ini, kamera ini, dan saya ini sebenarnya adalah dirasuki oleh roh tertentu yang memiliki kekuatan tertentu, maka siapakah roh yang paling kuat di antara mereka? Kan ini mic, ini saya ada rohnya, mic ini ada rohnya, saya bisa melakukan apapun terhadap mic ini dan mic ini tidak berdaya. Artinya apa? Ada hierarki antar roh. Hierarki bahwa roh yang merasuki mic ini itu tidak sekuat roh yang menguasai saya. Begitupun sebaliknya. Saya sangat ketergantungan pada makan, dan makan ketergantungan pada keberadaan tanaman. Keberadaan tanaman tergantung pada hujan. Nah, berarti hujan itu lebih kuat daripada kita karena kita tidak bisa mengatur dan mengontrol hujan, sedangkan hujan bisa menentukan kehidupan kita. Maka hujan itu rohnya lebih kuat daripada roh manusia, kan? Pikiran spekulatif berikutnya itu adalah seperti itu, kan? Nah, maka dari sanalah kemudian muncul dan berkembang kepercayaan-kepercayaan bahwa adanya roh-roh yang berhierarki. Dan Baraya tentu saja bisa menduga bahwa hierarki tertinggi dari roh-roh itulah yang kemudian disebut sebagai dewa, atau oleh orang-orang kuno disebut sebagai Tuhan. Di mana kadang-kadang Tuhan atau dewa ini menyingkirkan dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan yang lain untuk bisa memonopoli kekuasaan, dan kepercayaan atasnya itu benar-benar dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Nah, ini kita kenal misalkan orang-orang Yunani kuno berpikir ini seharusnya ada kekuatan alam yang rohnya itu adalah roh terkuat. Maka mereka menggambarkan sebagai dewa petir lah yang paling kuat. Karena elemen petir itu adalah yang sangat menakutkan di alam semesta ini. Maka dewa petir itu diangkat sebagai dewa tertinggi. Kemudian yang namanya kita disebut sebagai Zeus Pater gitu. Atau oleh orang Yunani disebutnya sebagai Jupiter. Kalau di Nusantara, itu dewa utamanya itu adalah Tagaroa, dewa air, dewa laut. Ya, karena penduduk Nusantara itu dikelilingi oleh lautan. Jadi dewanya itu adalah dewa laut atau Tagaroa. Yang nama Tagaroa ini kemudian berubah menjadi Tagalog di Filipina, menjadi Galuh di Sunda, dan kemudian menjadi Tenggarong di Kalimantan. Itu sebenarnya bermula dari satu nama, yaitu Tagaroa atau Tenggaroa. Dan itulah yang kemudian juga menjadi nama dari salah satu arah mata angin di Indonesia, yaitu Tenggara gitu. Nah, itu kepercayaan pada satu Tuhan atau satu dewa yang menjadi penguasa bagi, dan ada di puncak hierarki bagi kekuasaan dewa-dewa yang lain. Atau misalkan kita menemukan di Jepang itu yang paling kuat ternyata adalah dewa matahari, begitupun di Mesir gitu ya. Dewa matahari, karena mataharilah yang menjadi sumber kehidupan dan awal mula dari kehidupan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang paling kuat di Mesir misalkan adalah Horus atau Amun atau Ra atau Amun-Ra gitu ya. Itu pokoknya semua yang berhubungan dengan dewa matahari. Iya, dia yang berhubungan dengan dewa matahari. Begitupun dengan di Jepang Amaterasu no Minkabi dan sebagainya. Hierarki inilah yang kemudian memunculkan spekulasi berikutnya bahwa untuk bisa bekerja sama dengan hierarki dewa-dewi dan hierarki ya Tuhan-Tuhan itu, maka kita harus menyembahnya. Maka muncullah ritual-ritual. Jadi kalau misalkan mau bikin proyek bangunan harus menumbalkan orang gitu ya. Kalau misalkan kita tidak mau ada tsunami berikutnya, maka kerbau harus dilarung gitu. Kalau misalkan kita mau menempati sebuah rumah, maka bikin sesajen ayam hitam disembelih dan lain sebagainya. Itu adalah kepercayaan bahwa dewa-dewi itu tuh memiliki kekuasaan, dan kalau misalkan kita harus bekerja sama dengan dirinya, dengan dewa-dewi itu yang penuh hierarki itu, maka ya kita juga harus memberikan sesuatu. Sama seperti kalau misalkan kita butuh bantuan orang, ya kita juga harus ngasih sesuatu gitu, jangan sok-sokan gitu. Ya kan begitu ya. Nah, dan ya akhirnya setelah muncul agama-agama ini, pada akhirnya muncul pertanyaan baru lagi. Kalau misalkan dewa-dewi itu adalah hierarkis, lalu apakah hierarki manusia juga sebenarnya ini adalah representasi dari dewa-dewi? Misalkan saya adalah rakyat jelata. Rohnya, ya tentu saja adalah roh rakyat jelata. Tapi kemudian ada raja. Apakah raja itu roh rakyat jelata? Kan gak mungkin. Itu pasti juga roh dari raja dewa. Pikirannya seperti itu. Jadi akhirnya muncullah kesimpulan dan kesepakatan bahwa bahwa raja itu adalah representasi dari dewa. Karena kalau dewa-dewa hierarkis, manusia juga hierarkis. Kalau rakyat yang paling jelata itu adalah dikuasai oleh roh rakyat jelata, maka raja itu pun pasti dikuasai oleh roh absolut atau roh dewata. Itulah yang akhirnya memunculkan
manusia sebagai representasi dari Tuhan. Jadi ada yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, ada yang menyebutnya sebagai wakil Tuhan, ada yang menyebutnya sebagai reinkarnasi dari Tuhan, perwujudan dari Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi intinya itu adalah kepercayaan masyarakat kuno bahwa raja itu pasti memiliki kekuatan supranatural sebagai dewa utama. Karena itulah di dunia manusia, di dunia fisik, dia menguasai alam dan menguasai manusia-manusia yang lain. Oke, gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu tidak terlalu berbelit-belit, bahwa raja adalah Tuhan atau representasi dari Tuhan. Orang-orang Mesir kuno melalui Fir'aunnya itu memiliki kepercayaan karena ada filosofis panjang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan supranatural. Begitupun di Indonesia, begitupun di Jepang, begitupun di beberapa wilayah di Asia Tenggara, Asia Timur, dan sebagainya. Itu begitu, memang seperti itu. Tapi itu adalah pandangan filosofis, itu adalah pandangan teosofis sebenarnya. Lalu pandangan yang sebenarnya lebih relevan itu sebenarnya adalah pandangan yang praktis, bahwa raja-raja di masa lampau itu mengaku dan dianggap sebagai dewa, itu sebenarnya tidak lebih dari alat legitimasi kekuasaan dan cara dia untuk menstabilkan wilayah kekuasaannya. Jadi misalkan, saya mohon maaf ya, ketika Ken Arok berkuasa atas Singhasari, dia itu digambarkan sebagai orang yang masa lalunya buruk, begal, pencuri, pembunuh, masa kecilnya luar biasa suram. Tapi kok jadi raja? Maka hal pertama, agenda pertama yang dia lakukan itu adalah bikin silsilah kerajaan dirinya sendiri. Bahwa Ken Arok itu memang dibesarkan sebagai orang sudra, seorang orang kampung, dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya dia adalah keturunan dari Dewa Brahma. Bahwa ibunya sebenarnya adalah reinkarnasi dari seorang dewi yang kemudian melakukan aktivitas seksual dengan seorang dewa yang namanya Brahma, dan kemudian terlahirlah dia sebagai perwujudan dari Vishnu, perwujudan dari Shiva, kan begitu kan? Nah, ini sebenarnya lebih kepada legitimasi kekuasaan politik karena dia gak punya ijazah gitu. Ijazahnya tuh palsu. Dia nggak bisa diterima sama masyarakat sebagai orang yang berhak. Maka dia bikin ijazah palsu bahwa leluhurnya itu bukan bahwa leluhurnya memang bukan raja, tapi justru leluhurnya itu adalah dewa gitu. Ini juga misalkan bisa terlihat dari Panembahan Senopati, raja pertama dari Mataram Islam. Dia ingin mempersatukan Jawa, tapi dia tidak memiliki legitimasi yang memadai untuk bisa berkuasa dan mengatur Jawa itu. Dan karena dia seorang Muslim, adalah kebingungan juga ketika dia menganggap bahwa dirinya adalah representasi dari dewa-dewi. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ciptakan cerita tentang Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang dinikahinya. Dan Ratu Pantai Selatan itu adalah jin. Nah, kalau gini kan sudah agak masuk-masuk ke dalam Islam gitu ya. Jadi itu adalah jin yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap kekuasaan-kekuasaan Jawa. Jadi siapa yang bisa atau siapa yang akan menguasai Jawa itu pasti adalah suami atau kerabat dari Ratu Pantai Selatan, kan begitu, yang pada perkembangan selanjutnya ditambahkan dengan Eyang Sapu Jagat di Gunung Merapi dan lain sebagainya. Tapi ini tidak lebih dari legitimasi kekuasaan. Dan di seluruh dunia juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ingin mendapatkan kekuasaan dan tidak ditentang, ya dia harus mengaitkan dengan kekuatan spiritual tertentu. Di orang-orang Abbasiyah itu juga kurang lebihnya sama. Gimana caranya agar kekuasaannya tidak dirongrong? Ya dia harus mengklaim bahwa dirinya itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jadi ini buat para pengusung khilafah, tolong dengarkan apa yang saya jelaskan. Jadi begini Baraya, di awal-awal kekhilafahan itu berdiri, nama khilafah itu sebenarnya adalah Khalifatun Nabi. Jadi Abu Bakar itu adalah pengganti Nabi. Jadi sebenarnya hanya sekedar pengganti Nabi. Dia tidak memiliki kekuatan spiritual tertentu karena hanya menggantikan Nabi secara politik. Pengganti Nabi sebagai tokoh spiritual tidak bisa digantikan, tapi pengganti Nabi sebagai penguasa itu ada, namanya khalifah. Maka disebut Khalifatun Nabi, disingkat khalifah. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berperang satu sama lain, maka khalifah itu ganti dari Khalifatun Nabi menjadi Khalifatullah, menjadi wakil Tuhan di muka bumi, menjadi orang yang merepresentasikan kehendak Tuhan di muka bumi. Makanya semua khalifah-khalifah Abbasiyah itu nama belakangnya itu sejak Al-Ma'mun ya, itu pakai nama Allah di belakangnya gitu. Jadi Al-Mu'tasim Billah, kemudian Allah dan lain sebagainya itu pakai nama Tuhan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya untuk legitimasi kekuasaan.
Dan lagi-lagi itu bukan hanya ada di Abbasiyah, bukan hanya ada di Nusantara dan sebagainya. Ini menjadi satu praktek yang cukup umum sedemikian sehingga para ilmuwan atau beberapa di antara mereka banyak yang berpikir bahwa ya, agama itu didirikan oleh kekuatan politik. Karena sejak awal banyak di antara kasus-kasus di mana agama itu tidak bisa berkembang tanpa kekuatan politik dan legitimasi. Dan sebaliknya, legitimasi kekuasaan politik itu bisa bertahan gara-gara kekuatan-kekuatan supranatural yang diterangkan oleh agama-agama. Makanya kalau misalkan dalam tradisi di Nusantara misalkan atau tradisi di India, kasta tertinggi itu Brahmana dan kemudian Ksatria karena mereka memonopoli kekuasaan. Yang satu kekuasaan spiritual, yang satu adalah kekuatan material, kan begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan sekarang, wah di zaman sekarang mah agama dijadikan alas untuk kekuatan-kekuatan politik. Ya sekarang begitu, tapi sebenarnya dulu juga seperti itu gitu. Dulu seperti itu. Bahkan misalkan di Indonesia dikenal sebagai ada mazhab-mazhab dalam fikih gitu ya, ada mazhab-mazhab dalam teologi dan sebagainya. Itu juga tidak bisa lepas dari kekuatan politik yang pada waktu itu mensponsorinya. Dan akhirnya membuatnya menjadi lebih besar. Jadi interpretasi-interpretasi terkait dengan agama sebenarnya yang sekarang menjadi otoritas yang diakui bersama itu sebenarnya bukan otoritas pribadi. Kalau misalkan otoritas pribadi, setiap orang kan berhak untuk menafsirkannya, ya dipikirin sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan secara antropologi, interpretasi-interpretasi itu harus mengikuti pada satu otoritas, yang otoritas itu juga diakui oleh kekuatan-kekuatan politik. Agar apa? Agar kekuatan politik itu juga diakui oleh kekuatan-kekuatan supranatural. Jadi saya tidak mau menjadi seperti itu. Saya ingin agama itu ada di atas kekuatan politik dan dia menginspirasi kebaikan karena dia adalah nilai-nilai moral dan etika dan sebagainya dan sebagainya. Tapi praktek bahwa agama dijadikan alat untuk kepentingan politik itu sebenarnya bukan dari zaman sekarang aja, tapi dari zaman dulu juga memang seperti itu. Jadi kenapa Firaun mengakui dirinya sebagai Tuhan? Ya karena ada alasan-alasan filosofis, tapi alasannya utamanya itu adalah karena dia memang pengen melegitimasi kekuasaannya. Begitupun dengan raja-raja lain di seluruh dunia. Ya, semoga ini tidak memicu polemik dan semoga Baraya bisa berkomentar dengan cara yang santun dan bijaksana dan kita buka forum diskusi seluas-luasnya terkait dengan masalah ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.